Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecomania. Oke, hari ini saya mau sedikit bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang paling banyak ya. Oke, yang pertama adalah masalah sudah jodoh tapi nggak bertelur. Nggak. Jadi dalam ternak murai batu itu salah satu prinsip yang kita harus lakukan adalah satu, sabar. Ya, jadi penanganannya yang pertama adalah nih contohnya glodoknya lebih dari satu. Kalau dia masih nggak mau lagi bertelur, kita jemur. Oke, kita jemur. Setelah jemur nggak usah lama-lama lah, 3 hari lah jemur ya terserah lah dari teman-teman. Kalau sudah ngos-ngosan baru diangkat, terus besoknya lagi kita jemur lagi, kita angkat lagi. Setelah 3 hari atau 4 hari kita masukkan lagi, tapi juga sebelum dimasukkan harus dikontrol satu, no lemak. Yang jelas itu aja ya, tidak ngelemak. Udah kita masukin lagi. Kalau masih belum juga bertelur, ganti kandang. Misalkan kandang si ujung sana dia nggak mau bertelur, kita ganti di sini, kan gitu. Kita rolling, coba. Itu adalah yang saya alami kayak gitu berdasarkan pengalaman saya. Dan alhamdulillah dari sekian burung, alhamdulillah dengan trade kayak gitu tadi, alhamdulillah sukses. Terus untuk pertanyaan yang paling banyak mengenai ukuran kandang. Untuk ukuran kandang yang saya pakai di sini panjangnya 120, lebar 1 meter, untuk tingginya ini umpak bata ini ya, ininya 20 sama kandangnya 180, jadi total ada 1 meteran. Terus lagi ya mengenai apa sih ciri-ciri murai batu yang sudah jodoh. Yang jelas satu, dia tidak bertengkar ya, sudah biasa lah. Misalkan betinanya sudah nggak takut sama jantannya, intinya gitu. Atau jantannya tidak takut betina. Udah itu saja sih kalau udah jodoh. Yang penting nggak bertengkar, makan masih normal. Kalau belum telur ya tadi treat yang pertama kali tadi yang saya bahas tadi. Oke, untuk penjodohan. Terus untuk makanan ya. Untuk makanan terus terang menu saya makan adalah yang pertama jangkrik. Ya, jangkrik itu los. Jadi teman-teman nggak usah terpacu sama orang-orang ya. Kadang kan ada yang promosi wah pakai fur ini bisa bertelur gini-gini. Nggak usah lah, tinggalin aja, pakai jangkrik. Ya, untuk jangkrik saat sebelum nelor ngeram menyuapi anakannya itu pakai jangkrik kita full. Untuk kroto itu satu, ketika murai batu itu mau bertelur dan mau bertelur dan meloloh anakannya. Jadi untuk kroto saat ngeram stop aja. Untuk ulet hongkong sama seperti kroto, ketika ngeram stop aja. Kalau untuk cacing terus terang saya nggak pernah pakai cacing ya, terus terang, jadi saya nggak bisa jawab. Oke, itu tadi untuk makanan. Terus selanjutnya adalah tentang dasar kandang. Oke,
Untuk dasar kandang itu terserah. Kalau saya pakai batu ini batu koral ya, terserah. Mau batu koral boleh, mau pasir juga boleh. Yang penting intinya bersih. Udah itu saja. Terus pertanyaan lanjutnya, multivitamin apa sih yang digunakan? Ya, terus terang saya itu orang yang jarang ya menggunakan multivitamin. Saya paling makainya ebot breeding itu kalau buat murai batu lepas trotol yang mau bertelur saja. Misalkan saya mau jodohin baru itu saya kasih ebot breeding. Kalau sudah lancar ya nggak usah lah. Ya kita kembali ke alami ya. Nyatanya ya alhamdulillah ya, produknya ya alhamdulillah 1 bulan 1 kali ya, alhamdulillah kan. Jadi nggak usah lah dipacu-pacu sama produk-produk. Wah kalau ini bisa bertelur 34 ya terserah lah. Kalau saya sih mending natural aja, nggak pakai apa-apa. Kalau lebih bagus sih ya itu jangkriknya itu dikasih, misalkan nih jangkriknya dikasih kalsium bagus. Kalsium nggak apa-apa, kalsium mineral itu lebih bagus. Saat loloh itu malah kalau saya tak pakein itu jangkriknya ini itu tak kasih sama for loloan. Nggak apa kan mahal, walaupun mahal tapi kan nanti kualitas anakannya juga mahal, bagus maksud saya, bagus, kembangnya juga bagus. Ketika jangkrik saya kasih makan for loloan. Ya itu untuk oke. Terus selanjutnya predator. Yang jelas predator yang sangat mengganggu adalah cicak. Ya tempat saya terus terang banyak cicaknya, itu sangat banyak. Terus ular, ya ular yang kecil ya. Ini semestinya itu bisa diatasin ular ini gara-gara salah desain nih. Jadi teman-teman kalau buat kandang kasih yang setengah senti aja, jangan yang 1 senti, nggak bagus. Jangkrik bisa keluar, cicak bisa masuk, tapi kalau kita pakai setengah senti semuanya, insya Allah jangkrik nggak keluar, cicak nggak bisa masuk, ular nggak bisa masuk. Jadi insya Allah kandang kita akan aman. Ya itu untuk untuk predator. Terus selanjutnya lagi tikus ya. Jadi kalau buat kandang sebisa mungkin harus rapet, jangan ada lubang. Karena ketika tikus masuk itu biasanya yang terjadi adalah ya indukannya bisa mati. Ular pun juga gitu. Ya kalau ular pohon nggak apa-apa, nggak mati, cuma anakannya yang dimakan. Tapi kalau udah yang masuk ular kobra atau ular yang berbisa otomatis pasti meninggal. Tikus pun juga gitu, bisa meninggal. Ya itu. Terus pertanyaan lanjutnya itu kuncinya sukses apa sih Bang ternak murai batu? Yang pertama adalah sabar, disiplin. Dalam artian disiplin ya memang kita harus selalu cek. Maksudnya dalam selalu cek ini, ketika pagi hari emang kita harus pagi-pagi banget. Kalau bisa jam 5, jam setengah 6 lah. Kita udah kasih makan semuanya. Air minum kita isi semuanya. Terus nanti siang kita juga harus cek apakah makanannya masih apa enggak, ya kan? Air minumnya kurang apa enggak, ya kita cek semua. Tuh untuk. Terus malamnya kita juga harus cek ya. Kalau misalkan netes dan sudah tidak dirami, maka kita bisa panen. Ya. Pasti ada masalah kalau misalkan malam hari kok tidak mengeram. Itu masalahnya satu, biasanya anakannya hilang semua, bisa anakannya kurang sehat juga bisa, anakannya ada yang mati juga bisa, dan anakannya sudah dewasa bisa. Dan ada 4 faktor. Jadi kita emang harus pantau pagi, siang, sore hari.
ya maghrib lah kita pantau. Kadang juga kan ada yang ngeram tapi dia tidak mengeram waktu malam hari. Ya emang kita harus panen telurnya. Kalau misalkan sudah dirami 3 hari tapi kok malamnya nggak diram, ya kita panen, kita masukkan ke inkubator kan gitu. Jadi emang gimana ya, kan ternak itu kan ya banyak lah resikonya. Beda kalau sudah beternak gede. Jadi ketika betinanya rewel kita ganti lagi, betina rewel kita ganti lagi. Tapi buat teman-teman yang baru mulai kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi punya saya ini alhamdulillah yang masih trouble itu cuman ini kadang masih trouble, ini trouble. Terus yang ini juga trouble, ada makan sendiri. Ini sudah 1 bulan nggak nelur-nelur. Kemarin dan nelur sih, dan nelur cuman dimakan, ya itu susah ya. Tapi belum ada betinanya ya, jadi belum sempat tak ganti ya itu. Terus faktor penjodohan, faktor apa sih bang yang penjodohan? Oke, kalau penjodohan itu ada banyak faktor. Ada yang betinanya dilepas di kandang tangkaran seperti ini, biarin sampai dia unjal, kita jantannya langsung dimasukkan. Itu cara ekstrim, itu cara saya ekstrim kayak gitu, langsung dimasukkan. Tapi resikonya dibantai. Itu cara yang paling tidak aman. Dan memang kalau ya cara judi lah kalau saya nyebutnya. Kalau misalkan jodoh ya jodoh cepet, kalau enggak mati. Ya itu jawabannya. Terus yang kedua adalah dengan memasukkan kandang kotak kecil. Jantan dimasukkan ke kandang kotak, masukkan di kandang ternak. Terus betinanya kita biarin kayak gini. Betinanya biarin. Tunggu sampai dia unjal baru jantannya dilepas dari sangkar. Kalau masih dibantai, jantan masukkan lagi. Sampai betinanya ngeram, kita lepas lagi. Gimana prosesnya? Kalau masih bantai, kita masukin lagi jantannya. Ya emang sabar. Kalau posisi yang kedua. Terus ada lagi yang sistem yang saya rasa bagus banget. Cuman saya nggak bisa desain tempatnya. Untuk kalau punya teman-teman bisa. Ini kayak gini ya. Ini kasebotnya ini bisa dilepas dan diganti dengan kawat. Itu jadi ini betina, ini jantan. Jadi dimepetin lah. Ketika sudah aman baru dimasukkan, kita ditarik terus dimasukkan. Itu cara, ada 3 cara. Jadi terserah pilih teman-teman. Tapi kalau saya nyaranin yang cara yang kedua, yang paling banyak dipakai dan paling banyak suksesnya. Dan pertanyaan yang lainnya adalah penyakit apa sih yang menyerang indukan? Ya, yang pertama adalah biasanya ini yang terjadi adalah nyilat. Ya, nyilat itu hasilnya itu komplikasi dari penyakit. Jadi dia sakit, kita nggak kontrol, dan akibatnya nyilat dan mati. Terus yang kedua adalah snot. Snot kalau di kandang gede, kemarin saya tuh ada satu, ya lumayan semestinya, betina ekor 16 cm. Harganya ya lumayan juga, tapi mati ya belum rezeki lah. Itu snot. Kalau snot di kandang pasti kita taunya pasti udah gede, matanya udah gede. Kalau udah gede udah susah nyembuhin tuh. Terus kadang saraf. Kalau saraf kita pas kontrol, kita ketahuan, oke, aman-aman saja. Tapi pas kita nggak kontrol ya juga. Soalnya saya pernah itu penyakit saraf, tapi dia malah masuk di air minum di sini. Ya mati juga karena kan sama aja tenggelam kan. Itu penyakitnya. Saya rasa penyakit mureh mencret juga bisa sih. Tapi mencret nanti juga komplikasinya juga nanti nyilat. Ya gitu. Itu adalah sekilas tentang penyakit yang murai batu. Tapi
Saya yang sudah ya, maksudnya yang kejadian itu baru senot sama telo, udah itu aja. Karena penyakit nyilet atau apa-apa saya belum pernah ngalamin, ya semoga enggak. Oke, itu untuk itu. Terus selanjutnya lagi bedain trotol jantan sama betina. Oke.